Halo teman-teman, selamat datang kembali di Widyaloka Podcast. Kembali lagi bersama saya Nika Deratna Ayu Lestari sebagai podcaster dalam podcast hari ini. Pada kesempatan ini, Widyaloka Podcast mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Inyoman Agus Sudipta, selaku salah satu guru di bidang agama Hindu. Hari ini, beliau bersedia untuk berbagi cerita nih tentang jejak langkah beliau. Om Swastiastu Bapak, bagaimana kabarnya? Om Swastiastu, Astung Tare Rahayu. Sehat ya Bapak, baik. Terima kasih Bapak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga seluruh teman-teman yang sedang menonton podcast hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya tetap semangat menonton podcast ini sampai akhir ya. Oke, daripada penasaran, mari kita tanyakan langsung yuk kepada Bapak Inyoman Agus Sudipta. Baik Bapak, sebelumnya bisa Bapak ceritakan sedikit nih tentang biografi singkat Bapak. Baik, terima kasih. Salam kenal terlebih dahulu ya. Nama Bapak Inyoman Agus Sudipta. Bapak lahir di Karangasem, tepatnya tanggal 29 September tahun 1984. Bapak mulai mengajar di SMA Negeri 2 ini baru, yaitu mulai kalau sesuai dengan SK 1 Agustus 2022, tapi definitifnya mulai bertugas di sini tanggal 8 Agustus 2022. Sebelumnya Bapak mengajar di SMK Negeri 1 Abang dari tahun 2009, kurang lebih hampir 13 tahun lebih atau 14 tahun di sana, dan mulai Agustus 2022 Bapak ikut bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Amlapura. Oke, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama Bapak ya. Nah, sebelum Bapak akhirnya memilih untuk menjadi salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Amlapura, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman sekalian kapan dan di mana Bapak memulai karir di bidang keguruan. Baik. Terima kasih. Menyambung kembali tadi juga di awal sudah disampaikan. Tepatnya bulan April tahun 2009, Bapak diangkat menjadi CPNS, yaitu ditugaskan di SMK Negeri 1 Abang. Sudah itu dari tahun 2009 sampai dengan Agustus 2022. Kini Bapak pindah ke SMA Negeri 2 Amlapura. Di sini Bapak baru kira-kira beberapa bulan ikut mengajar di sini dengan mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Seperti itu riwayatnya tentang pengajaran Bapak yang diawali di SMK Negeri 1 Abang. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah sempat jelaskan ya bahwa Bapak merupakan seorang pengajar yang mengajar pendidikan agama Hindu. Nah, kira-kira apa hal yang melatar belakangi Bapak memilih menjadi seorang pengajar khususnya di bidang agama Hindu? Ya, baik, terima kasih. Menjadi guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti sesungguhnya itu bukan cita-cita awal ya. Tetapi yang namanya pilihan dan jalan hidup kita tidak pernah tahu. Itulah rahasia kehidupan. Kalau dari awal Bapak SD-nya tamat di SD Negeri 4 Subagan, SMP-nya di SMP Negeri 2 Amlapura, sudah itu melanjutkan ke SMK, di SMK Negeri 1 Abang. Tahun 2003 tamat, setelah itu 2004 baru Bapak kuliah. Karena terus terang, Bapak berasal dari keluarga miskin, tidak mampu karena ayah adalah buruh bangunan, ibu jualan di pasar, sehingga dari segi ekonomi tidak mampu. Maka dari itu, terutama Bapak di sini menyuruh agar melanjutkan ke SMK. Dengan dasar pertimbangan begitu tamat SMK bisa langsung bekerja. Memang betul tamat 2003 Bapak di SMK Negeri 1 Abang, jurusan otomotif, yaitu jurusan mesin, dulu namanya TMU, Teknik Mekanik Otomotif. Sudah itu belum tamat memang Bapak sudah bekerja di bengkel. Makanya sambil kerja di bengkel ada customer, artinya memotivasi. Apakah akan terus bekerja di bengkel, tidak ada keinginan untuk meningkatkan diri dengan kuliah begitu. Lama dipikirkan karena kita pertimbangannya adalah biaya. Apa yang akan dipergunakan untuk biaya kuliah? Kalau cita-citanya dulu ketika tamat di SMP Negeri 2 Amlapura,
Bapak memang cita-citanya masuk di SMA Negeri 2 Amlapura, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Dengan dasar nanti tamat SMA, kan harus melanjutkan kuliah, sedangkan orang tua tidak punya. Makanya disuruh ke SMK Negeri 1 Abang yang jaraknya lumayan jauh. Tapi hal itu bisa dilalui dengan dasar tanggung jawab, dasar ingin belajar, sehingga 2003 sudah tamat, langsung Bapak bekerja di bengkel. Makanya 2004 baru Bapak bisa kuliah sambil bekerja di bengkel. Kenapa memilih pendidikan agama Hindu? Karena satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Karangasem, yaitu STKIP Agama Hindu Amlapura, itu yang bisa dipilih sehingga sambil bekerja di bengkel, sambil bisa melanjutkan kuliah. Salah satu dosen Bapak juga pengajar di sini, Pak Gede Bandem. Beliau tahu sekali tentang riwayat Bapak, bahkan terkait tentang hobi Bapak yang lain sebentar mungkin kita diskusikan bersama, itu menulis. Beliau yang memotivasi, Bapak masih ingat, di akhir tahun 2007, 2008 menjelang akan Bapak tamat, yaitu menjelang yudisium, ada lomba antar mahasiswa yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Bapak memberanikan diri ikut dan meminta Pak Gede Bandem menjadi dosen pembimbing. Dari sanalah Bapak mulai belajar menulis, dan juga memang tugas akhirnya adalah membuat skripsi. Skripsi itu juga harus dasarnya menulis, sehingga Bapak ikut lomba. Di sini dilaksanakan oleh Kopertis Wilayah 8, yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Dari sana Bapak baru mencoba Astungkara dapat juara harapan 1 nomor 4 di Bali dan Nusa Tenggara. Itu bimbingan dari Pak Gede Bandem. Memang dari sana Bapak artinya dalam proses menulis awalnya dari sana. Terus kenapa menjadi guru agama? Sesungguhnya cita-cita Bapak tidak pernah keinginan menjadi guru. Cita-cita awal memang ingin menjadi polisi begitu. Tetapi karena memang keadaan ekonomi keluarga, Bapak juga tidak mengizinkan. Sehingga kembali, apa yang kita pilih, apa yang kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu akan menjadi jalan penentu kita untuk mencapai kesuksesan. Itu gambarannya. Sehingga kalau ditanyakan kembali, apakah memang betul-betul citanya menjadi guru? Tidak. Tetapi itu adalah pilihan karena hanya satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Karangasem sambil Bapak bekerja di bengkel, karena biaya kuliah itu sambil Bapak dapatkan dari gaji kerja di bengkel. Dan Astungkara setelah itu akhir semester 3 Bapak dapat beasiswa sampai dengan wisuda. 2008 Bapak wisuda, November ada bukaan CPNS di Karangasem. Astungkara langsung pertama kali Bapak ngelamar, langsung lulus CPNS penempatan 2009. Nah, mungkin seperti itu kisah perjalanannya sampai menjadi guru agama Hindu. Oke, wow, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian yang ada di rumah yang lagi menonton podcast ini. Baik, kita lanjutkan. Bapak berdasarkan informasi yang tadi Bapak jelaskan juga, Bapak merupakan salah satu penulis buku. Apa yang menjadikan Bapak memiliki ketertarikan dalam bidang kepenulisan ini? Baik, terima kasih. Kalau menulis itu adalah hobi atau kesenangan Bapak dari SD. Dulu di SD kan anak-anak ketika liburan, pasti guru memberikan tugas, silakan membuat karangan bebas. Nanti setelah selesai liburan wajib dibacakan di depan kelas. Nah dari sana Bapak terbiasa, terlatih untuk menulis, walaupun dulu SD kan segi bahasanya itu masih kacau. Cara membuat karangan, setelah itu lalu kemudian kan terus kata-kata itu diulang-ulang. Tetapi pembiasaan itu yang dilaksanakan oleh guru di SD sampai Bapak di SMP Negeri 2 Amlapura. Bapak masih ingat sekali guru bahasa Indonesia namanya Bu Wati. Beliau juga kisah perjalanan hidupnya sangat kelam, apalagi beliau seorang perempuan. Tetapi punya cita-cita, tekad yang kuat sampai beliau bisa menjadi seorang guru. Bapak juga terinspirasi dari beliau. Makanya ketika beliau mengajar, terus terang Bapak mungkin murid kesayangan gitu. Sampai disampaikan ke kelas-kelas yang lain begitu diceritakan. Karena memang Bapak senang sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Makanya kepingin melanjutkan ke SMA 2. Tujuannya adalah mengasah kembali terkait tentang bagaimana teknik menulis, bagaimana cara menulis begitu. Tapi kenyataannya jalan hidup tidak seperti itu. Bapak harus mengikuti perintah Bapak sendiri, itu orang tua, untuk masuk ke SMK. Tetapi di SMK memang kegiatan untuk menulis terputus.
setelah Bapak kuliah baru terbangun kembali, di mana Bapak mulai membiasakan diri menulis puisi, sudah itu menulis cerita, terutama di sini karena waktu kuliah kita kan banyak diberikan tugas paper makalah yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Tetapi berkaitan dengan sastra, memang dari kecil Bapak sudah terbiasa dengan hal itu, bahkan mungkin adik-adik yang lain tidak mengalami masa kelam seperti Bapak waktu SD. Waktu SD Bapak jarang diberikan uang saku, uang jajan. Ya karena memang keadaan orang tua, untuk makan saja sulit. Sehingga ketika teman-teman semua pada keluar ke koperasi belanja, Bapak kemana caranya? Ke perpustakaan. Perpustakaan Bapak baca untuk mengisi waktu ketika teman-teman pada belanja koperasi, Bapak ke perpustakaan. Di sana Bapak membaca, sehingga apa yang Bapak baca waktu SD terutama adalah kisah-kisah legenda, sudah itu mitologi, itu terekam sekali dalam pikiran Bapak. Sehingga sekarang kalau mulai aktif menulisnya adalah sampai dengan melahirkan buku. Ini Bapak sudah melahirkan baru 7 buku. Ya, baru 7 buku ini tahun 2016 melihat Bali dari berbagai sisi. Ini kumpulan artikel budaya yang dimuat di koran Bali Pos. Koran Pos Bali itu Pak aktif menulis dari 2016 sampai 2019. Per Februari 2019 Bapak agak mengurangi aktivitas menulis karena mau fokus untuk mengasuh anak biar Bapak tidak kehilangan masa-masa mereka begitu. Jadi Bapak agak mengurangi. Kalau dulu di dalam tanda kutip dibilang gila, ya memang Bapak gila menulis. Setiap waktu Bapak isi dengan menulis karena waktu itu dapat honor juga di koran Bali Pos. Setiap opini itu 150, sudah itu di Pos Bali 100.000. Ya cukuplah untuk beli susu dan popok anak, itu cukup sekali dengan menulis. Makanya kumpulan tulisan yang dimuat di koran Bali Pos dan Pos Bali itu Bapak kumpulkan menjadi buku ini. Melihat Bali dari berbagai sisi, isinya adalah artikel budaya dan agama berkaitan dengan segala aktivitas kita di Bali. Sudah itu ini yang kedua. Ini belajar sama-sama Taki Takining Sewaku Gunung Wide juga 2016. Ini artikel pendidikan yang juga dimuat di Bali Pos di kolom pernik. Sudah itu di Pos Bali juga. Ini semua artikel pendidikan Pak rangkum menjadi buku 2016. Sudah itu ini Bapak mencoba ikut berkompetisi. Ada lomba di Balai Bahasa Provinsi Bali, yaitu bahan literasi bacaan anak SD tingkat dasar ya. Bapak ikut coba dengan judul Bocah Penjaga Sawah. Ini tahun 2018 Bapak menang sayembara. Ya lumayan hadiahnya, sekitar 5 jutaan. Ini hadiahnya Bapak menang, sudah itu dicetak oleh Balai Bahasa di Puskurbuk juga ini 2018. Sudah itu ini juga buku pendidikan karakter Hindu. Ini kumpulan artikel pendidikan agama yang dimuat di majalah yang terbit secara nasional, yaitu majalah Raditya. Ini juga kumpulannya Pak terbitkan tahun 2019 kalau tidak salah ya. 2019 ya. Sudah itu ini buku Ngerebutin Abu. Buku ini kumpulan cerpen berbahasa Bali karena Bapak baru belajar terkait tentang penulisan karya sastra, yaitu terkait tentang cerpen cerita pendek berbahasa Bali. Dengan tujuan adalah untuk melestarikan bahasa Bali sehingga nanti bisa diminati oleh generasi muda sehingga bahasa Bali itu tidak sampai termarginalkan atau dikesampingkan oleh generasi muda Bali ya. Ini judulnya Rebutan Abu. Ini juga menang sayembara Grip Maurib. Ini dicetak oleh Pustaka Ekspresi milik Blimade Sugianto. Ini dicetak karena menang sayembara Grip Maurib tahun 2019 ya. Sudah itu ini cerpen Mulih. Ini pas ketika situasi pandemi. Ini isinya hampir banyak mengisahkan tentang kejadian di masa Covid dan juga beberapa kejadian-kejadian yang memang penggambarannya adalah mulih. Mulih dalam tanda kutip. Mulih kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya pulang, tapi pulang bukan pulang ke rumah, tetapi pulang ke rumah abadi, yaitu menuju pada kematian. Bagaimana konsep orang menuju pada rumah keabadian ketika mereka mati. Ini kumpulan cerpen Mulih, isinya mengisahkan hal seperti itu. Ini juga lolos seleksi diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2022
oleh Bahasa Provinsi Bali, nanti akan diterbitkan juga sebagai bahan literasi yang akan diedarkan sebagai bahan literasi untuk anak-anak dan generasi muda. Sudah itu, ini yang buku juga menang sayembara 2021. Ada 2 bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Ini menang sayembara tahun 2021 di Balai Bahasa Provinsi Bali untuk bahan cerita anak. Berbahasa Indonesia syukur ada krik-krik yang unik. Sudah itu bahasa Balinya ngayu bagil wenten krik-krik sana becik. Ini 2021 menang sayembara yang hadiahnya lumayan 10 juta. Nah, ini sebagai bahan literasi untuk anak-anak, dan juga ini dicetak dalam bentuk cerita rekaman audio yang di share atau dibagikan di YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak ceritakan terkait tentang ini. Baru 7 buku. Mudah-mudahan sih rencananya 2023 ada 1 cerpen berbahasa Bali, judulnya Ngubadin Tatu. Itu kisahnya adalah bagaimana orang-orang yang bisa mengobati luka-luka yang dialami. Bukan luka karena kena pisau, tetapi lebih banyak luka batin. Ya, mungkin seperti itu yang dapat Bapak bagikan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak. Wow, luar biasa banget ya teman-teman sekalian. Sudah menjadi guru pendidikan agama Hindu, lalu di samping itu memiliki kegemaran yaitu sebagai seorang penulis, dan sudah menerbitkan 7 buku. Oke, baik. Menyangkut terkait kegemaran Bapak dalam menggeluti bidang ini, kepenulisan, mungkin bisa disampaikan sedikit prestasi atau pencapaian yang Bapak raih selama Bapak menggemari atau menggeluti bidang ini. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Untuk prestasi dalam bidang menulis, dulu pernah 2011 Bapak mewakili STKIP juga, menang lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, juara 3 dengan hadiah lumayan. Sudah itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Hindu. Bapak Dirjen berjanji bahwa yang dapat juara 1, 2, dan 3 akan dapat beasiswa. Kalau dia S1 dapat beasiswa S2, kalau dia S2 dapat beasiswa S3. 2011 Bapak Astungkare juara 3 nasional, dan Bapak dapat beasiswa dari Dirjen Bimas Hindu untuk melanjutkan ke S2. Banyak Bapak kuliah di UNHI mengambil jurusan ilmu keagamaan dan budaya. Itu beasiswanya Bapak dapat 2. Pertama dari Dirjen Bimas Hindu, yang kedua dari Direktorat PSMK. Makanya Bapak kuliah S2 Astungkare karena beasiswa, karena gemar menulis. Sudah itu lomba-lomba yang lainnya dari tingkat kabupaten, Bapak juga karena menulis. Juara 1 lomba menulis artikel pendidikan. Sudah itu juara 2 juga menulis artikel pendidikan. Tingkat provinsi juara 2 menulis puisi Bali. Dan juga 2018 menang sayembara penulisan buku cerita anak Balai Bahasa. Sudah itu Bapak juga dapat juara Grip Maurid 2018 untuk buku Ngerebutin Abu, kumpulan cerpen berbahasa Bali. Sudah itu 2021 ini menang sayembara penulisan buku cerita anak dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia judulnya Syukur Ada Krik-Krik yang Unik, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Bahasa Balinya Angayu Bagi Wenten Krik-Krik Sani Becik. Nah, mungkin itu prestasi dalam bidang kepenulisan yang sudah Bapak dapatkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Nah, menyangkut tentang buku-buku ini nih, Pak, yang sudah Bapak terbitkan ada 7 buku. Di antara buku-buku yang sudah Bapak terbitkan ini, buku apa yang paling digemari oleh pembaca yang mungkin bisa Bapak jelaskan? Kalau hampir buku ini semua sih habis, dari cetak sekian ratus eksemplar habis semua. Ada yang Bapak bagikan dan ada beberapa yang Bapak memang jual untuk biaya cetak kembali begitu. Sudah itu buku Bocah Penjaga Sawah ini memang diterbitkan oleh Balai Bahasa. Bapak juga dapat artinya bagian untuk bisa dibagikan. Bapak sudah bagikan ke beberapa tempat, utamanya adalah perpustakaan yang memang di sana bisa nanti anak-anak membaca buku yang Bapak tulis. Sudah itu yang paling digemari di sini sampai Bapak diminta untuk menerbitkan ini Ngerebutin Abu. Ngerebutin Abu ini kisahnya itu lebih banyak ke hal-hal yang memang terjadi di masyarakat. Kisah Ngerebutin Abu ini
kisah tentang dua saudara yang memperebutkan untuk ngabenang. Kalau kita umat Hindu di Bali kan ngaben gitu, tanggung jawab terkait tentang pelaksanaan Fitrihatnya. Karena mereka bersaudara laki-laki, mereka berebut untuk ngabenang karena ada dua kelompok tempat ngaben. Sudah itu yang sedih siapa? Ibunya. Ibu yang masih hidup ini sedih. Yang mana harus diikuti, apakah anak yang besar atau anak yang kecil begitu. Akhirnya apa? Ibu yang sedih ini, karena tujuan dari si anak mengupacari bapaknya itu adalah warisan. Sehingga ibunya ini berpikir, karena warisan yang mereka rebutkan, begitu sekah dibakar, ibunya juga membakar rumah yang diperebutkan oleh dua saudara ini. Sehingga semua menjadi abu. Sehingga intinya adalah yang mereka perebutkan sesungguhnya adalah abu. Begitu. Ini diminta cetak kembali, informasi dari percetakan, Bapak izinkan untuk dicetak. Sudah itu yang ini juga, ini yang paling banyak sebenarnya juga, bahkan buku ini diteliti oleh mahasiswa dari Universitas Gusti Bagus Sugriwe, meneliti buku Bapak dalam kajian teologinya, ya, kajian ketuhanannya. Sudah itu dari UNUD juga, Fakultas Kesusastraannya juga waktu ini datang ke rumah meneliti buku mulih ini. Ini juga banyak diminati dan mungkin akan ditunggu terjemahan bahasa Indonesianya. Nanti akan ada bahasa Indonesianya. Ini juga pendidikan karakter Hindu. Ini diminta oleh beberapa teman guru di luar Bali, di Sulawesi itu, untuk dicetak kembali dalam jumlah yang lumayan ratusan. Bapak serahkan kembali kepada percetakan, silakan untuk dicetak kembali dan disebarluaskan. Nah, itu mungkin informasi yang bisa Bapak sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Tentunya dalam merilis buku-buku ini, ada 7 buku ya, itu mungkin tidak bisa berjalan dengan mulus atau mudah tentunya. Nah, bagaimana perjalanan Bapak menulis buku dari awal hingga akhirnya buku tersebut dapat diterbitkan gitu? Mungkin bisa dijelaskan sih. Baik, ya, terima kasih. Kalau saya menulis itu bukan orientasinya harus dicetak. Tetapi konsep Bapak menulis itu adalah menulis adalah obat. Kenapa? Karena dengan menulis Bapak menemukan ketenangan. Ketenangan pikiran, ketenangan batin. Karena dari menulis itu segala pergolakan, permasalahan yang ada di pikiran, begitu juga permasalahan yang nyata Bapak hadapi itu, Bapak selesaikan dengan menulis. Contoh, kita kan tidak dapat pungkiri kan, kita bisa ada konflik dengan orang lain kan, ada pertentangan dengan orang lain. Kalau Bapak lebih senang itu tidak menyelesaikan langsung dengan orangnya, tetapi Bapak menyelesaikan itu dalam sebuah cerita atau cerpen. Di mana Bapak yang menjadi Tuhannya dari cerita itu, si tokoh yang Bapak umpamanya sedang konflik dengan orang lain, Pak jadikan di sana tokoh. Di menulislah Bapak hancurkan orang itu begitu. Ketimbang Bapak menghancurkan secara langsung di tulisan. Kita yang menjadi pencipta di sana kita tulis seperti apa nanti kisah yang dihadapi oleh si tokoh itu yang memang kita secara tidak langsung ada konfliknya. Seperti itulah yang Bapak lakukan. Sehingga menulis kalau menurut Bapak itu adalah obat. Obat apa? Obat ketenangan pikiran dan batin. Ya begitu, makanya proses penulisan itu orientasinya bukan untuk dicetak, tetapi bagaimana Bapak merasa ketika menulis beban permasalahan dan juga apa yang muncul dalam pikiran Bapak, terutama kan yang lebih banyak itu ide. Ide-ide biar tidak terbuang begitu saja. Biasanya Bapak kalau memang mood lagi menulis, bisa sekali duduk bisa menyelesaikan sebuah artikel ataupun cerpen, tergantung mood dan waktu. Tapi sekarang karena lebih fokus kepada anak, sehingga baru buka laptop saja si anak datang buyar gitu. Tapi itu menjadi catatan. Bapak punya buku tabungan catatan tulisan. Dari sekian tulisan Bapak masih banyak punya tabungan tulisan yang belum dicetak. Karena orientasi Bapak bukan mencetak buku, tetapi menulis menjadi sebuah jalan untuk menemukan obat ketenangan pikiran dan batin. Seperti itu. Wow, luar biasa banget ya teman-teman. Aku sampai nggak berhenti bilang wow, luar biasa banget Pak Agus ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang penulis ketika mengetahui karya-karyanya itu dikenal oleh banyak orang dan dibaca oleh banyak orang? Ya, kalau sebagai penulis itu adalah sebuah apresiasi luar biasa. Karena dari
tulisan sederhana yang memang kita tulis bukan tujuan utamanya untuk dipublish dan juga orang lain itu bisa nanti memberikan artinya tanggapan, masukan ataupun bisa mengapresiasi. Tapi tujuan pertama menulis kalau saya sendiri adalah menuangkan ide, sudah itu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Karena dengan menulis otomatis masalah yang dihadapi di sana akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika itu dibaca oleh orang lain, oleh masyarakat, diapresiasi, itu kebanggaan yang luar biasa. Artinya apa? Ide-ide pemikiran sederhana yang kita tuangkan dalam bentuk kata-kata menjadi kalimat, sudah itu dibaca, bahkan bisa menginspirasi banyak orang, kan itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tetapi selebihnya apa yang Bapak tulis itu adalah sebuah penuangan ide sederhana dari kegilaan pikiran yang Bapak alami begitu, dalam tanda kutip kegilaan gitu ya. Iya, baik, oke. Nah, lalu apa sih yang menjadi motivasi Bapak hingga berhasil sampai pada pencapaian ini, Pak? Kalau motivasinya sederhana kembali tadi, bahwa menulis itu adalah obat. Ketika Bapak menulis itu, Bapak menemukan sebuah ketenangan. Bahkan Bapak kalau sekarang memang jarang mempublish tulisan atau mengirim ke koran, ke media begitu, tapi keaktifan Bapak nulis masih. Karena juga Bapak punya blog, sudah itu media seperti FB, bisa kita jadikan tempat atau wadah ketika kita ingin menulis begitu. Kalau aktivitas itu Bapak masih tetap lakukan, mungkin sambil ngopi santai, ada inspirasi ketika mungkin yang paling ringan itu adalah menulis puisi, baik itu puisi bahasa Bali. Karena kenapa Bapak menulis puisi bahasa Bali di media sosial? Biar dibaca oleh banyak orang, sudah itu bahasa Bali itu tidak ditinggalkan oleh generasi selanjutnya. Kalau dari sini motivasinya bukan Bapak artinya harus dicetak karya itu tidak, tetapi motivasinya kembali bahwa menulis itu adalah obat, dan mudah-mudahan sih dari karya Bapak bisa menginspirasi banyak orang gitu sih. Ya. Baik, Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah karir penulisan Bapak ini akan berlanjut dan apa ada pembaruan atau pengembangan yang akan Bapak lakukan nih untuk kedepannya? Mungkin bisa dikasih contekan sedikit-sedikitnya para penonton. Baik, terima kasih untuk karir kepenulisan, karena ini kegemaran, kesenangan. Pasti semasih Bapak bisa, semasih ada ide, semasih juga ada, yang terpenting itu adalah mood. Karena menulis itu terus terang perlu mood. Walaupun ada ide, ada permasalahan yang harus diselesaikan, ketika mood itu tidak ada, terus terang bisa saja mandek kita proses menulisnya. Tetapi di sini kalau keberlanjutan Bapak menulis pasti akan terus Bapak lakukan. Karena Bapak terus terang punya target. Mudah-mudahan sih 2023 ini kumpulan cerpen Ngubadin Tatu itu bisa terselesaikan. Baru selesai 6 cerpen, tinggal menunggu lagi 6 cerpen. Nah, di sana mengisahkan tentang bagaimana orang-orang yang terluka, bukan terluka karena kena pisau, tapi luka batin, luka psikologis. Entah dia berkonflik dengan temannya, permasalahan dengan keluarga, orang tua, terus bagaimana caranya mereka menyelesaikan. Itulah yang ingin Pak gambarkan di cerpen itu. Begini loh cara-cara orang mengobati luka, ngubadin tatu ya. Bahasa Balinya ngubadin tatu. Kalau bahasa Indonesia mengobati luka. Begini loh cara-cara mereka untuk mengobati luka. Bahkan salah satu kisah dari Bapak Kepala Sekolah Pak Wayan Sugiani akan masuk di kumpulan cerpen itu. Nanti judulnya adalah Druwa Keibapu begitu ya. Itu kisah, intinya adalah cerita dari beliau, tapi Bapak kemas secara fiktif imajinatif. Ya, nanti tokohnya, konflik dan penyelesaiannya itu semua dalam konsep imajinasi begitu. Itu targetnya. Dan ada juga novel yang sebenarnya di pikiran ceritanya sih sudah selesai, tetapi Bapak belum meluangkan waktu untuk mengambil, yang nanti judulnya Tresnane Kelarung Ujung begitu. Itu kisah flashback Punarbau, juga proses penjelmaan masa lalu yang akan dialami di kehidupan ini, yang lebih identik adalah kisah cinta di dalamnya. Itu novel berbahasa Bali, Tresnane Kelarung Ujung. Itu target 2 karya yang mungkin mudah-mudahan karya tidak ada halangan bisa terselesai. Tapi yang paling utama adalah
di 2023 kumpulan cerpen Ngubaden Tatu itu bisa Bapak selesaikan. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, masih menyangkut tentang bidang kepenulisan nih Bapak ya. Apakah Bapak mungkin memiliki tips konsisten dalam menulis buku yang nantinya bisa menjadi inspirasi atau motivasi pada teman-teman yang ada di rumah, mungkin mereka ingin seperti Bapak memulai karir di bidang kepenulisan gitu, yang tentunya dapat bermanfaat juga bagi pendengar Widyaloka Podcast ini. Ya, terima kasih. Untuk tips menulis itu kalau menurut Bapak sederhana. Kalau menulis itu yang menulis. Ketika kita ingin menulis ya kita harus wujudkan apa yang memang menjadi ide dari tulisan itu dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Ketika sudah diwujudkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, kan sudah berarti menjadi tulisan. Berarti kita sudah menulis. Permasalahan di sini adalah mungkin para pemirsa sekalian mengawali pemilihan kata. Memang itu adalah proses pematangan dan pengalaman. Tetapi intinya di sini, kalau kita ingin menulis, harus senang membaca. Artinya apa? Kalau kita ingin menuangkan sesuatu, wajib mengisi diri dulu. Ibaratnya sebuah gelas, ingin menuangkan isinya ke gelas yang lain, kan harus diisi dulu dengan air. Kalau konsep menulis adalah, kalau kita ingin menulis, kita harus senang membaca dulu. Ketika senang membaca, kita punya yang namanya kosakata, pembendaharaan kata, dan nanti bisa disusun menjadi kalimat. Ketika mengawali nanti menyusun sebuah kata-kata tidak akan sulit. Memang harus membaca. Sudah itu tipsnya adalah ketika kita menulis, pertanyaan terbesar adalah kita menulis untuk siapa? Kalau kita menulis untuk orang lain, tidak akan pernah selesai tulisan kita. Kenapa? Karena kita takut nanti akan apa? Dikritisi, ya dianggap tulisan kita jelek. Kenapa? Karena tujuan kita menulis adalah untuk orang lain. Coba kita berpikir, saya menulis untuk diri saya sendiri. Entah itu hasilnya bagus dan tidak bagus, itu sudah ada kepuasan batin dalam diri kita menuangkan apa? Kegelisahan, menuangkan ide-ide pikiran kita. Intinya apa? Kalau ingin menulis, silakan langsung tuangkan segala sesuatu yang ada pikiran dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Jadilah sebuah tulisan. Itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus Sudipto sudah memberikan tips-tips menulis nih kepada teman-teman, dan sekaligus saya jadi termotivasi juga nih, langsung pengen jadi penulis juga. Oke, baik. Tidak terasa ya, kita sudah mengikuti podcast ini bersama Pak Agus Sudipto yang sangat luar biasa, benar-benar luar biasa ya teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan Bapak Guru Agama kita tadi mengenai pesan, harapan, dan pengalaman yang dapat menjadi semangat dan motivasi kita yang tentunya bisa membakar semangat kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak yang bersedia hadir sebagai narasumber dan berbagi pengalaman yang pernah beliau tempuh pada Widyaloka Podcast hari ini. Dan terima kasih kepada para kru yang terlibat dalam proses pembuatan podcast ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan see you guys. Jangan lupa saksikan kembali Widyaloka Podcast berikutnya. Bye-bye.